Oke. Halo. Halo semuanya. General reading. Ini pembacaan general ya. General banget. Energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya. Terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, yang mau konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi ya. Oke. Langsung aja, video ini temanya kesedihan dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Oke, kita lihat bagaimana kesedihan seseorang saat tidak berkomunikasi dengan Anda. Oke. Ini sedih loh. Kok sedih ya? Jadi ini aku lihat ada seseorang yang ini kayak hampir gila ya, hampir gila atau dia bener-bener ya stres aja mikirin hubungan kalian. Stres banget ya mikirin hubungan kalian, koneksi kalian, relasi kalian ya. Kalau ini misalnya nggak komunikasi, nggak bicara. Sebenarnya ada sih rasa kesel, jengkel, emosi, amarah. Pengen juga memberontak ya. Ada sih pengen memberontak, pengen marah-marah. Cuma ya ngapain aku marah-marah? Atau ngapain lagi saya marah-marah? Atau apa hak saya marah? Apa hak saya memberontak gitu? Atau juga saya nggak bisa bahagiain kamu, saya nggak bisa memberi harapan, saya nggak bisa membahagiakanmu. Itu. Jadi sedih, sedih sekali. Terus, kalau orang ini galau, bingung gitu ya. Sebenarnya dia berpikir, apa memang hubungan kalian ini nggak ada peluang atau nggak ada kesempatan gitu. Jadi kayak mikir ya, berapa persen ya peluang kita tuh bisa bersama, berapa persen peluang kita bisa berjodoh, berapa persen sih peluang kita bisa bersatu. Karena alam bawah sadarnya berharap bisa bersama kamu itu. Oke? Oke. Dia merasa susah sekali pergi dari kamu ya. Susah kali pergi dari kau ya. Kayak susah banget lah melangkah pergi. Soalnya kan logika bilang ya, realita bilang, realistisnya ya udah pergi aja, pergi melepasmu, nggak usah dengan kamu, hubungan ini berat sama kamu. Tapi susah ini langkahnya untuk pergi. Ya, begitu. Terus apa ya? Ini ada kayaknya seseorang spesifik. Kayak nggak menerima keadaan gitu. Kayak nggak menerima keadaan. Misalnya ada masalah, ada rintangan, ada penghalang. Kayak nggak terima. Kenapa cinta ini harus ada ya? Padahal ya dramanya banyak, penghalangnya ada gitu. Kan
ngeselin gitu, nyebelin banget. Jadi ada yang nggak bisa berdamai dengan itu, nggak bisa menerima itu. Kenapa saya harus cinta sama kamu? Kenapa saya harus kangen, harus rindu? Sedangkan ya nggak mungkin dengan kamu, nggak mungkin bersamamu, nggak mungkin bicara, nggak mungkin ketemu kamu. Itu kayak ya itu kan memberontak sebenarnya. Jadi dalam waktu dekat banyak jiwa-jiwa pemberontak, entah kita sadar atau tidak. Cuma memang ada menunjukkan diam, diam membisu, padahal hatinya memberontak gitu. Ya memberontak aja, nggak menerima lah keadaan. Buat apa cinta kalau nggak memiliki? Buat apa cinta kalau nggak bersama? Itu cinta tuh bullshit ya. Ini bener deh. Kayak udah stres banget kayaknya. Udah stres banget tuh. Oke. Terus kita lihat. Dan mungkin ada juga seseorang spesifik. Jadi berantakan gitu hidupnya. Jadi berantakan sekali. Kayak gini. Saya tuh biasanya produktif ya. Saya biasanya workaholic nih, kerja keras, produktif, kesana kemari. Cuma saat kita nggak komunikasi, saat kita tidak interaksi, kayak ambiar aja gitu. Kayak hidupku berantakan, moodku, semangatku berantakan. Kayak yang ku kerjakan juga gimana gitu. Yang saya kerjakan, yang saya lakukan, kayaknya berantakan. Atau minimal perasaan saya, emosi saya berantakan. Padahal saya biasanya sibuk, saya biasanya produktif. Cuma gara-gara kau ya, kau merusak eh, kau merusak hari-hariku gitu. Iya itu nyalahin, nyalahin elu, Kak ya. Ada aja. Tapi ada gitu ya nyalahin jadinya. Apalagi kalau orangnya logik ya, orangnya logis, realistis gitu kan. Ya nggak gimana sih, kalaupun cinta, kalaupun suka sama kamu, harusnya ya udah sewajarnya. Cuma ini ada memang cintanya udah membuat gila gitu ya, atau membuat tergila-gila. Jadi kalau nggak komunikasi, nggak interaksi tuh perasaan berantakan, dan mungkin yang dikerjakan berantakan, ada gitu ya. Makanya sedih sekali, sedih jadinya. Oke, terus ada memikirkan keluarga. Oke, beberapa mereka ini keluarganya tidak baik-baik aja, atau ya kayak harus mikirin keluarga gitu. Dia kehilangan kamu ya, dia sangat kehilanganmu. Beberapa mereka kayak makin menderita ya karena banyak bebannya. Sebenarnya orang ini kalau banyak beban, ada masalah keuangan, kayak makin menderita lah. Ya itu, udah kehilanganmu, kangen kamu, banyak juga bebanku, makin gila aku. Ya ada gitu. Ih, sedih banget nih. Oke. Itu ada ya sampai apa ya? Ini ada orang minum-minum ya, kayak mabok-mabokan gitu. Ih, ada mungkin ya. Tapi kayaknya ini beberapa orang ya. Ada beberapa orang kalau stres gitu, ya itu mabuk-mabukan gitu. Ada ya, mungkin sebagian orang lah. Oke. Terus aku ngerasa energi orang ini jadi menurun gitu. Energi orang ini menurun. Ada energi yang menurun. Seperti aku bilang, semangat bisa menurun. Yang dilakukan berantakan. Ya udah, makin menurun energinya.
vibes-nya, energinya menurun. Gitu. Orang kayak gini jadi nggak semangat jalani hari-harinya, nggak semangat ngapa-ngapain. Ini beberapa terganggu kesehatannya, terganggu fisiknya, mentalnya gitu. Terus orang begini jadinya mengeluh, tidak ada rasa syukur, ya. Tuh. Oke, ada kepikiran anak ya. Ada kepikiran anak, ada juga memikirkan dirinya di masa kecil. Inner child ya, ada luka masa kecil. Wow. Oke. Ada sepertinya seseorang introspeksi diri. Atau akhirnya Tuhan semesta mendorong dia koreksi dirinya. Dia kayak mikir gitu. Kenapa masalah itu bertubi-tubi di hidup saya ya? Kenapa saya tuh susah sekali bahagia gitu. Bahkan ketika sayang sama kamu, mencintaimu, ya ingin bahagia denganmu. Tapi kenapa nggak bisa? Sedih. Wah, sedih banget. Ya ada gitu, Kak. Jadi merenung, meratapi. Kenapa ya? Saat saya tuh bahagia denganmu, ya ujung-ujungnya nggak bisa bahagia. Saat saya tuh senang banget sama kamu, ya ternyata nggak bisa bersenang-senang denganmu, ya. Apa sih salahku? Kenapa kayak gini? Terus apa ini karma tak bertuai? Apa sebenarnya ada lukaku, traumaku yang belum sembuh ya? Ada gitu. Kayak ngorek-ngorek lah, ngorek-ngorek kesalahannya sendiri. Kenapa saya nggak bisa bijak? Kenapa saya nggak bisa bersikap dewasa? Kenapa nggak bisa menurunkan ego saya? Kenapa nggak bisa menurunkan gengsi saya gitu? Kenapa ya saya ngerasa kacau gitu? Kenapa saya nggak sesuai harapanmu? Kenapa saya nggak sesuai ekspektasimu? Itu ya kayaknya saya belum selesai dengan diri saya belum selesai dengan luka saya belum selesai dengan luka masa kecil saya, dengan luka masa lalu saya gitu. Kayak meratapi gitu, merenungi. Ini sedih sekali loh. Pendalamannya dalam sekali. Jadi kesadarannya sudah mendalam. Menyadari ini dan itu. Ini ada juga kan orang menjalani hidup tuh ya udah sesuai standar duniawi, sesuai pola-pola lama, doktrin-doktrin gitu ya, yang lama. Misalnya apa ya? Ya, aku sebenarnya bahagia sama kamu. Aku bahagia denganmu. Aku menemukan diriku sendiri. Ya, aku menemukan banyak kesadaran, banyak hal baik denganmu, banyak hal spiritual ya sama kamu. Tapi ya nggak bisa dengan kamu atau ya sulit sekali ya bersama kamu. Ya udah jadi merenungnya aja kenapa gitu. Oh iya, aku sudah memilih jalan hidup yang berbeda denganmu. Aku selama ini memilih jalan hidup yang ya sesuai standar dunia ini, sesuai egoku atau ya sesuai pola-pola lama gitu. Yang aku sadari sebenarnya selama ini semua itu toksik, selama ini semua itu negatif ya. Tapi ya gimana untuk melepaskan itu berat, untuk bersamamu berat, untuk memilih kamu berat tuh. Oke. Dan ini ada apa ya sosok yang dia jadinya kayak anak kecil sekarang.
dia jadinya kayak anak kecil yang mungkin mudah sedih, mudah nangis, mudah sakit, apa ya, merengek ya. Merengek apa tuh? Ada jadinya bersikap seperti anak-anak ya. Kayak pengen dicariin sama kamu, pengen dibujuk sama kamu tuh ada ya. Oke. Ada juga seseorang diam-diam cemburu ya, cemburu gitu. Kalau kamu di sana bahagia gimana? Kalau kamu di sana sama orang lain gimana? Kalau kamu di sana lebih baik gimana gitu. Ya gimana ya kalau kamu ternyata baik-baik aja, bahagia, apalagi sama orang lain gitu. Kayak jatuh harga diriku ya. Nggak puas egoku gitu. Oke. Terus jadi kalau orang ini sudah punya kecemburuan, ya muncul lagi tuh ego-egonya. Muncul ego-egonya yang lain. Ada ego-egonya kayak ya udah membuat pembenaran sendiri, membuat perspektifnya sendiri, pola pikirnya sendiri. Seolah-olah dia yang benar, dia yang benar, dia yang benar, kamu yang salah. Gila ya. Oke, Aries. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat Leo, Scorpio, Aries, Cancer, Aquarius, Libra ya. Ya, nanti dilihat lagi ya. Itu bisa zodiakmu atau mereka. Oke. Terus ada saat-saatnya kalau orang ini rindu sekali sama Anda, naik ya hasratnya, gairahnya. Ini kalau cinta terus tergila-gila, terus obsesi ya. Ya kalau udah kangen tuh jadi bergairah ya. Kayak ada nafsu. Cuma orang ini apa ya, pada akhirnya bisa aja gitu mengalir dengan keadaan ya. Pada akhirnya dia belajar mengalir sama keadaan, kayak nggak memaksakan ya, nggak memaksakan gairahnya, nggak memaksakan nafsunya itu. Oke. Berat ya. berat sekali itu. Oke. Kadang orang ini merasa bersalah sama kamu ya, merasa bersalah sih. Harusnya aku nggak boleh nyalahin kamu, harusnya aku nggak boleh nyakitin kamu, kan suka ya, kan cinta, harusnya tidak menyakiti ya tuh. Terus ini ada juga mungkin pilihan lain, opsi lain, ada juga yang berkomitmen ya. Jadi kayak ya udahlah, kita ada jalan hidup masing-masing, mau gimana. Oke. Dan mungkin ada sebagian orang sebenarnya sangat-sangat membutuhkan Anda, sebenarnya butuh bantuanmu ya, tapi dia membisu. Kayak apa ya, sebenarnya butuh kamu sih, butuh kamu, kayak pengen cerita, ya kan, pengen cerita, pengen ngobrol, tapi harus diam. Ada juga ya pengen ngobrol, pengen ketemu, tapi gimana ya, takutnya berbahaya. Oke, ada juga trauma. Ada merasa trauma ya. Aku trauma juga sama kamu. Soalnya takut dicuekin kamu, ditolak kamu. Ya itu. Jadi orang ini traumanya dari masa lalu. Terus ada juga traumanya sekarang. Kayak aku trauma sih, trauma nyari kamu.
nanti kamu cuek, nanti kamu diem, nanti kamu nolak gitu. Kayak di mana harga diriku? Harga diri lagi. Ya gitu orangnya, oke? Oke, tapi dia makin sayang kali sama kau ya. Jadi kau itu sangat disayangi, baby ya. Jadi kamu tuh kamu semakin disayangi orang ini, semakin dicintai sama dia. Kalaupun ada yang lain ya, dia nggak sebahagia itu sama yang lain. Oke? Ini ada yang ingin berekspresi, ada yang ingin mengatakan cinta ya. Tapi kayaknya orang ini lambat sih. Dia lambat untuk berekspresi. Dia bakalan lambat mengutarakan cinta, dia bakalan lambat untuk menunjukkan sayang. Dia bakalan lama sekali gitu. Ya termasuk untuk minta maaf ya kalau ada kesalahannya. Oke? Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat fire. Aries, Leo, Sagittarius, terus ada Libra, ada Cancer, Aquarius, Taurus, Pisces, Leo, Gemini ya. Wih, banyak juga tuh. Oke. Nah, sudah sekarang 12 zodiak. Bagaimana kesedihan mereka saat tidak komunikasi dengan Aries? Wah, ada yang merasakan hidupnya kayak terkutuk ya. Kayak kenapa ya nggak komunikasi sama Aries, aku nggak bahagia. Kenapa saat nggak komunikasi dengan Aries, hidupku banyak masalah ya. Itu. Oke. Saat tidak komunikasi dengan Taurus, saat tidak bicara sama Taurus, ada sih rasa kehilangan, terus ada juga mencari perlindungan ya. Jadi kalau ini buat Taurus yang melindungi ya, buat Taurus yang mengayomi, ya sebenarnya ada kehilangan kamu. Oke? Saat tidak komunikasi dengan Gemini, wah ada yang bingung. Aku nggak komunikasi dengan Gemini, rasanya bingung gitu, bingung aja. Bingung mau gimana. Mau melepaskan, takut kehilangannya. Bertahan juga drama ya. Ada merasa gitu. Kalau bertahan drama banget. Kalau melepaskan nggak mau kehilangan ya. Oke, saat tidak komunikasi dengan Cancer. Saat nggak komunikasi dengan Cancer, sepertinya ada seseorang penuh tanda tanya ya. Penuh tanda tanya gitu. Ada bertanya-tanya dengan Cancer ini. Apalagi kalau Cancer menyembunyikan banyak hal. Terus kayak ada tarikan kuat untuk kembali ya. Sepertinya ada belum selesai tuh. Saat nggak komunikasi sama Leo. Oke. Apa ya? Sebenarnya saat nggak komunikasi sama Leo, rasanya pengen bicara, pengen buka pembicaraan. Cuma kayak banyak keraguan-raguan ya, banyak banget keraguan-raguan. Kayak takut aja banyak drama ya, banyak masalah.
kalau kita bicara apa ada drama, apa makin nambah masalah itu. Oke. Saat tidak bicara pada Virgo, wow. Orang ini kepikiran kamu banget ya, ada kepikiran Virgo banget kalau nggak komunikasi. Ada rasa sayangnya semakin naik ya, ada rasa sayang itu makin naik sama Virgo. Terus takut kehilangan juga ya, dan ada rasa tanda tanya apa sebenarnya perasaan Virgo ini ya saat nggak komunikasi ya. Oke, saat nggak komunikasi sama Libra, saat nggak bicara sama Libra, ada merasa hidupnya berubah gitu, jadi banyak badai, jadi banyak masalah. Ada merasa gitu, mungkin nggak komunikasi denganmu tuh membuat dia gelisah, membuat mereka tuh gelisah aja. Ada juga kan kehilangan. Jadi mungkin ini ada Libra mewarnai hari-hari seseorang ya, kamu tuh mewarnai hari-harinya. Jadi kalau nggak ada kamu, banyak perubahan hidupnya, kayak banyak badai, banyak masalah ya. Terus nggak komunikasi sama Scorpio ya. Ada merasakan ini sudah bagian dari perjalanan, udah bagian dari jalan hidup. Maksudnya ya mungkin begini dulu sama Scorpio. Mungkin sama Scorpio ini ya udah nggak usah bicara dulu. Mungkin ya begini dulu jalan kita, nggak usah dulu bicara. Karena ya nanti ada akhirnya pembicaraan. Oke, saat nggak komunikasi sama Sagittarius, ada merasa terkoneksi, ada merasa punya chemistry ya. Jadi kita nggak komunikasi pun kita ada chemistry. Kita nggak komunikasi dengan Sagittarius, ini ada chemistry, ada ikatan batin. Ada seseorang merasa ya walaupun nggak bicara tapi hati kita saling bicara itu. Oke, saat nggak komunikasi dengan Capricorn, apa ya, ada merasakan Capricorn ini bisa berubah ya. Capricorn ini bisa berubah-berubah. Capricorn ini bisa ramah sekali, tapi bisa juga nggak peduli ya. Jadi ada merasa kamu orang yang bisa berubah itu. Ini bisa juga seseorang yang berubah-berubah ya. Kadang kehilanganmu, tapi kadang ya udahlah gitu ya. Terus saat tidak komunikasi dengan Aquarius ya, ada yang marah, kesel, jengkel ya. Ada sebenarnya nih yang emosinya meledak-ledak gitu, emosinya besar sekali gitu, tapi dia bisa memendam aja, dia bisa memendam, bisa diam aja gitu. Pada akhirnya ya udahlah, ngapain bicara, nanti kalau bicara konflik terus, drama terus ya ada gitu, akhirnya merelakan. Oke, saat tidak komunikasi dengan Pisces, wow. Saat tidak komunikasi dengan Pisces ya, ada kehidupan seseorang yang melayang-layang nggak jelas gitu ya. Ada kehidupan seseorang yang melayang-layang nggak jelas. Mungkin dia bertanya-tanya juga tentang kamu, atau dia penasaran sih sama kamu, atau kamu tuh misterius, kamu di luar kendalinya, di luar jangkauan. Ada juga memang kehilangan arah gitu ya, kayak ya kehilangan arah aja ketika kalian nggak bicara ya, ada gitu. Oke, udah semua sampai situ dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya, thank you.